Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan, yaitu berbicara dengan hewan. Nah, dari kejauhan Nabi Sulaiman mengomando pasukannya untuk berhenti sesaat karena ada rombongan semut yang hendak masuk ke dalam rumahnya atau ke dalam lubang. Maka dari itu kita ketika menemukan seekor semut itu jangan dibunuh, ya. Semut jangan dibunuh, terkecuali ya diusir saja. Kalau bisa diusir, karena semut itu memiliki keutamaan, ya. Salah satunya itu tunduk dan patuh atas perintah-perintah Nabi Sulaiman. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah ini sudah hujan ya. Seneng boten Jawa hujan. Ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Karena hujan itu adalah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tadi surat dalam Al-Quran yang artinya laba-laba, Al-Ankabut, ya. Itu juga salah satu hewan yang haram untuk kita bunuh. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh kaum Quraisy yang hendak dibunuh, beliau bersembunyi di Gua Tur, ya. Bersembunyi di situ. Kemudian laba-laba itu menolong Nabi Muhammad dengan cara membuat sarangnya. Sarangnya itu bentuknya segi lima, ya tuh. Nah, seperti Spiderman, ya. Jadi langsung di gua itu nampak sawang, itu ya. Nah, intinya itu menutupi. Ketika Nabi sudah masuk, laba-laba langsung membuat rumahnya, ya. Rumahnya jaring-jaring itu. Nah, kemudian kaum Quraisy yang hendak membunuh Nabi ini masuk ke dalam gua dan berkata, tidak mungkin Nabi Muhammad masuk ke dalam gua, sedangkan di dalam ini ada jaring laba-laba yang baru, jaring yang identik, pasti sudah lama tidak terjamah, tidak pernah dimasuki seseorang. Kemudian juga ada hewan di dalam gua itu yang menyelamatkan Nabi, yang menutupi jejak telapak kaki Nabi Muhammad, ya. Agar orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengetahui bahwasanya Nabi masuk ke dalam gua tersebut. Nah, jadi katak atau kodok di situ menutupi jejak telapak kaki Nabi, ya. Makanya hewan seperti semut, laba-laba, dan kodok itu jangan dibunuh karena berjasa dalam menyelamatkan Nabi, ya. Mungkin dulu saya juga pernah membunuh kodok. Karena apa? Buat umpan mancing. Dulu kan saya hobi mancing. Berhubung kemarin ada kejadian mancing, akhirnya saya mengurungkan hobi saya itu. Karena naik mancing, umpannya katak itu potensi cepat mendapatkan ikan biasanya. Kalau saya itu, tapi semenjak tahu kalau katak itu tidak boleh dibunuh, saya akhirnya berhenti. Terus hobi mancingnya hilang karena ada kejadian tenggelam kemarin. Kapok wedi akhirnya. Mending rasa mancing. Naik mancing orang pasar malam paling iwak-iwakan paling. Merah resiko. Lah nek wis ngerti resiko ngono mending dihindari wae, nggih. Kemudian kembali lagi.
Nabi Muhammad, beliau itu ketika dihina, ketika hijrah ke negeri Taif, Nabi Muhammad itu disambut oleh orang-orang Taif dengan cara melempari batu sampai gigi geraham Nabi itu berdarah-darah. Nah, bayangno, sampean moro nang suatu daerah, suatu kota. Nah, sampean disambut, padahal sampean gak nyapo-nyapo, orang nyalai, tapi dibandemi waktu. Kira-kira sampean nesu ora? Emosi enggak? Emosi nggih? Nah, tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad malah mendoakan semoga orang-orang yang melempari beliau dengan batu itu mendapatkan hidayah. Dan sampai-sampai malaikat Jibril turun menawarkan bantuan kepada Nabi. Wahai Rasulullah, bagaimana aku balaskan perbuatan mereka itu? Aku balikkan gunung kepadanya. Padahal Nabi Muhammad bisa membalas, tapi Nabi Muhammad mengatakan jangan. Mereka hanya saja belum tahu apa yang aku ajarkan. Nah, ini salah satu keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah, ketika dia disalahi, ketika beliau dihina, dilempari, beliau tidak membalas. Nek awake dhewe mungkin cek balas. Mama ditonyo bature kentan balas nonyo nggih. Kira-kira ngono mestine. Saiki usume nek nyampo sithik no tawuran ngalor ngidul. Gowo bature. Nek Kanjeng Nabi mboten, padahal beliau bisa membalas tapi tidak dibalas. Itu salah satu contoh akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ya, selain beliau juga utusan, beliau itu lakal bashar, manusia biasa juga seperti halnya kita ya. Beliau juga makan, beliau juga minum, beliau sama halnya manusia biasa, akan tetapi beliau memang manusia pilihan. Dalam bahasa Arabnya itu Mustafa ya. Makanya dalam sholat burda itu apa namanya? Ya Rabbi bil Mustafa. Nah, Mustafa itu nama lain. Nabi Muhammad itu nama lainnya banyak sekali. Salah satunya adalah Mustafa. Orang-orang yang terpilih atau orang-orang pilihan. Di sini hafal ini ya, sholawat burdah badan. Maulaya sholli wasa. Apa aja? Ayo kita sama-sama melantunkan sholawat burdah. Semoga kita mendapatkan syafaat dan senantiasa diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Oke? Jadi sama-sama saya lantunkan kita bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtara'imi ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim
أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Hafal semua aja. Nah, jangan lupa itu sering-sering dilantunkan. Apalagi ketika puji-pujian biasanya itu dilantunkan. Karena apa? Kita tidak tahu amal apa yang akan menolong kita kelak di hari akhir nanti. Makanya kita butuh yang namanya wasilah atau perantara. Ya. Jadi kita butuh yang namanya wasilah atau perantara. Ya, misalnya saya contohkan ada orang yang tenggelam. Ya. Orang yang tenggelam ini dia itu minta tolong kepada Allah, berdoa, ya Allah, selamatkanlah hambamu ini. Kemudian Allah mengirim seseorang yang ada di dekat sungai tersebut. Ya. Akhirnya ditolonglah dengan perantara orang tersebut. Tapi hakikatnya yang menolong adalah Allah melalui perantara orang tersebut. Ya. Jadi jangan disalahartikan wasilah itu kepada orang tersebut. Ya. Wasilah itu hanya perantara. Ya. Kita itu bisa masuk surga perantara Nabi Muhammad karena yang membawa ajaran agama Islam. Ya. Jadi kita harus selalu bersolawat kepada beliau. Jangan mau kalah sama malaikat dan Allah. Ya, Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita yang lemah, yang tidak bisa memberi syafaat pada orang lain, masa dengan sombongnya tidak mau membaca salawat kepada Nabi Muhammad.